Hai, saya Astron. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan jawaban-jawaban saya pada kuis 12 mata kuliah Audit 1. Pada kuis kali ini temanya adalah audit peristiwa setelah tanggal neraca dan asumsi going concern. Oke, kuis ini akan ada dua part. Saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan di part pertama. Saya akan bacakan soalnya. Part pertama, pada akhir audit, auditor akan melakukan review atas asumsi kelangsungan hidup atau going concern, yaitu meyakinkan apakah entitas yang diauditnya ini punya kemampuan untuk going concern, untuk terus bertahan selama 12 bulan ke depan gitu. Oke, di pertanyaan 1 part 1, apakah yang dimaksud dengan laporan keuangan disusun dengan basis kelangsungan usaha? Laporan yang disusun dengan basis kelangsungan usaha adalah perusahaan yang memiliki laporan yang atau entitas yang berjalan baik dan terus akan beroperasi di masa depan. Jadi selama 12 bulan ke depan menurut laporan keuangannya itu tersusun dengan baik. Pertanyaan nomor 2, bagaimana cara Anda meyakinkan diri Anda pada entitas yang Anda audit dapat terus mempertahankan kelangsungan usahanya setidaknya selama 12 bulan ke depan. Nah, jadi di sini ada 3 hal yang bisa saya lakukan untuk meyakinkan diri bahwa entitas ini dapat berlangsung terus. Yang pertama adalah saya dapat mengumpulkan hasil-hasil atau bukti-bukti audit di mana setiap hasil prosedur, setiap bukti-bukti audit ini dapat mengidentifikasikan keadaan dan peristiwa-peristiwa yang menunjukkan adanya kesangsian besar gitu. Jadi kalau misalnya sudah terkumpul bukti-bukti auditnya, oh ini memang ada kesangsian besar, saya bisa melakukan yang pertama adalah saya bisa memperoleh informasi mengenai rencana manajemen dalam kondisi dan peristiwa tersebut. Jadi saya bisa memintai manajemen tersebut, oke, misalnya nih ya, dia ada utang yang direstruktur tapi gagal bayar terus, gimana nih? Saya mau tanya rencananya kepada mereka bisa mempresentasikannya, dan dari hasil perencanaan tersebut saya dapat mengevaluasi selanjutnya ya, setelah saya minta informasi tentang rencana-rencana tersebut. Yang kedua, saya bisa menentukan apakah kemungkinan dari rencana yang mereka telah buat itu dapat berjalan atau tidak. Dan yang terakhir, saya akan mengevaluasi rencana manajemen lalu mengambil kesimpulan apakah ia masih memiliki kesangsian besar. Apakah saya sebagai auditor masih memiliki kesangsian besar? Setelah itu baru nanti saya akan evaluasi. Bila tidak, ya memang opininya berarti harus saya berikan bahwa tidak going concern gitu perusahaan tersebut. Oke, pertanyaan ketiga, kapan tepatnya seorang akuntan publik meragukan kelangsungan usaha kliennya? Nah, tadi saya sudah sedikit singgung ya mengenai hal ini. Jadi yang pertama itu pasti terjadi tren negatif. Jadi misalnya dia ada operasionalnya, OPEX-nya tuh ini terus, operational expenditure-nya tuh tinggi terus, bahkan sampai memberikan laba minus gitu atau rugi. Terus kekurangan modal kerja terus, perusahaannya mungkin untung tapi modal kerjanya, equity-nya tuh tergerus terus, arus kasnya negatif, kegiatan usahanya jelek. Yang kedua, petunjuk lain bisa lihat dari kesulitan ekonomi seperti yang tadi saya singgung. Bisa saja dia gagal restruktur utangnya, lalu misalnya sudah ada janji untuk bayar dividen terus tiba-tiba nggak tepat, nggak bisa terbayar dividennya dan seterusnya. Lalu ada masalah internal misalnya gejolak dari teman-teman karyawannya, atau seperti di pabrik besar terjadi demo, mogok kerja dan seterusnya, yang padahal ekonominya atau keuangannya itu lagi baik, tapi karena tidak produksi, balik lagi operasional menjadi terbengkalai. Perusahaan yang pada hari itu atau pada minggu itu atau pada bulan itu tidak mencapai target, sehingga tidak mencapai target penjualan dan seterusnya yang akan mengganggu atau merusak tadi keberlangsungan usahanya. Dan yang terakhir adalah faktor masalah di luar yang kita lihat ya. Contohnya seperti teman-teman kita kemarin di Palestina beberapa minggu yang lalu, kan ada beberapa pabrik tuh yang dibom. Nah itu kan sebenarnya tidak terjadi apa-apa, tidak sehat-sehat saja awalnya, tapi setelah terjadi perang, agresi militer dari Israel, mereka harus tutup pabrik,
akhirnya tidak bisa going concern. Oke, yang keempat, jika seorang akuntan publik ingin menekankan kepada pembaca laporan mengenai adanya kesangsian atas keberlangsungan usaha, apakah opininya bisa WTP? Nah, saya akan membahas sedikit mengenai going concern-nya. Going concern adalah audit wajar tanpa pengecualian dengan paragraf yang akan meningkatkan kekhawatiran atas keraguan auditor tentang kelangsungan usaha, tetapi manajemen memiliki perencanaan yang baik gitu untuk mengatasi kondisi tersebut. Jadi jawabannya ya bisa saja di opininya going concern dan wajar tanpa pengecualian atau WTP, asalkan tadi perusahaan mempunyai rencana yang dapat meyakinkan auditor dapat mengatasi kesulitan yang akan terjadi. Oke, yang nomor 5 masih di part 1, bagaimana jika klien menolak untuk diberikan opini mengenai kelangsungan usahanya? Jika manajemen tidak memiliki atau mengurangi dampak, tidak memiliki rencana untuk mengurangi dampak negatif, maka peristiwa terhadap kemampuan suatu usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya, auditor harus mempertimbangkan untuk memberikan pendapat, pernyataan tidak memberikan pendapat. Jadi ya kita kan ada 4 tuh, wajar tanpa pengecualian, terus wajar dengan pengecualian. Ya kita bisa tidak memberikan pendapat karena ya tadi dari si perusahaan dia tidak memberikan informasi atau data yang lengkap, karena auditor itu mesti kerja berdasarkan data-data yang lengkap. Kalau tidak ada data, tidak ada rencana, otomatis tidak ada yang bisa diaudit. Ya opininya bisa saja kita tidak memberikan pendapat. Lalu yang keenam, pertanyaan keenam, jika terjadi kebangkrutan, audit 8 bulan setelah opini terbit, jadi ini belum 12 bulan nih, udah bangkrut gitu. Auditnya WTP tanpa paragraf penekanan suatu hal, apakah akuntan publik dapat dipersalahkan? Nah, menurut penelitian menunjukkan bahwa auditor sering memberikan opini going concern ketika laporan audit tertunda lebih lama. Jadi ini ada contohnya McKeown, Lowers, Lennox gitu di tahun 1999, 91, 98, 2002 menyatakan beberapa kemungkinan ini menjelaskan hal-hal tadi. Pertama, auditor mungkin saja menemukan beberapa pengujian audit lain atau audit tambahan. Kedua, auditor itu mungkin saja menguji ulang beberapa pengujian jika menemui permasalahan tentang going concern perusahaan. Dan yang ketiga, manajer dan audit mungkin telah melakukan diskusi pendahuluan. Jadi sudah ada diskusi pendahuluan ketika terdapat ketidakpastian mengenai going concern tersebut. Oke. Demikianlah tadi yang pertanyaan Nah, ini pertanyaan terakhir tadi di part 1. Saya akan masuk ke part 2. Nah, di part 2 pada akhir audit saya akan jelaskan sedikit narasinya. Pada akhir audit, selain dari audit atas keberlangsungan usaha, auditor juga mempertimbangkan apakah ada kontingensi yang terjadi pada periode setelah tanggal neraca sampai dengan tanggal laporan auditnya. Jadi ada nggak kontingensi dari tanggal neraca sampai tanggal auditnya. Misalnya dia ngauditnya itu di akhir tahun 2020, sekarang baru maksudnya rencananya laporannya itu 2020 akhir, kita baru audit misalnya di kuartal 1 nih, akhir kuartal 1 2021. Nah, ini ada nggak kontingensinya yang mempengaruhi angka-angka laporan keuangan periodik yang diauditnya. Oke. Di part 2 nomor 1, apa yang dimaksud dengan kejadian setelah neraca? Jadi peristiwa setelah tanggal neraca adalah peristiwa baik yang menguntungkan atau tidak menguntungkan yang terjadi di antara tanggal neraca dan tanggal penyelesaian laporan keuangan. Oke, jadi tanggal neraca dan tanggal penyelesaian keuangan antara tanggal itu. Untuk pertanyaan nomor 2, pada PSAK 57, provisi, liabilities contingency, aset contingency terhadap probable, possible, dan remote. Jelaskan arti dari ketiga konsep tersebut. Oke, saya akan mencoba untuk menjelaskannya. Untuk yang probable tuh biasanya terjadi kontingensinya itu dia kontingensi menjadi liabilities pasti di atas 50%, maka probabilitas kejadian tersebut adalah probable. Jadi kalau di atas 50% kita nyebutnya probable. Terus terdapat istilah possibility but not probable. Jadi possibilities mungkin tapi nggak probable nih. Jadi dia pas tingkat penggambaran kepastian terjadi kontingensi
kemungkinannya adalah di bawah 50%. Jadi dia possible but not probable gitu. Jadi dia mungkin aja tapi masih di bawah 50% gitu. Jadi kita sebutnya itu adalah kita sebutnya di sini possible. Sebagai pakar menggunakan basis 30% sampai 50% biasanya. Dan dengan remote possibilities kemungkinan terjadi di bawah 30%. Oke, untuk pertanyaan nomor 3 di part 2, apa yang seharusnya dilakukan oleh manajemen jika terjadi kontingensi yang sifatnya probable. Jadi kontingensinya ini terjadi tuh di atas 50% ya, karena probable. Nah, kemungkinan terjadinya berarti besar jika kewajiban kontingensi tersebut mungkin terjadi, tetapi nilainya tidak dapat diestimasi, maka kewajiban kontingensi tersebut cukup mungkin terjadi. Hanya pengungkapan pada catatan atas laporan keuangannya itu yang diperlukan. Oke, kita untuk di nomor 4, apa yang seharusnya dilakukan oleh manajemen kita ketika kontingensinya possible, berarti 50% ya. Jika kontingensinya mungkin terjadi, keberadaan kontingensi harus diungkapkan dalam laporan atas dalam catatan atas laporan keuangan. Jadi harus sifatnya diberikan catatan. Nomor 5, apa yang seharusnya dilakukan oleh manajemen kita ketika kontingensinya remote. Jadi kontingensinya itu sekitar di bawah 30% ya. Jika kontingensi kemungkinan terjadinya sangat kecil, di bawah 30% ya, sangat kecil, kontingensi tersebut tidak perlu dicatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan. Jadi kalau di bawah 30% ya tidak masalah. Oke, ini pertanyaan terakhir di part 2. Oke, di pertanyaan terakhir, seharusnya kalau misalnya nih auditor menemukan kontingensinya ini sebenarnya probable, tapi kok diperlakukan remote gitu. Nah, ya sudah pasti harus di kerugian yang mungkin saja terjadi yang besar itu ya harus diungkapkan dalam laporan keuangan, jadi harus diakui. Itu pastinya seorang auditor yang punya integritas harus melakukan itu. Jadi kalau memang kerugiannya ini dilihat, wah ini probable nih, mungkin sangat terjadi dan apalagi besar, ya tentu saja auditor harus memberikan catatan tersebut dalam laporannya. Jadi estimasi hasil akhir dalam dampak keuangan kontingensi ditentukan oleh pertimbangan. Ya memang pertimbangan, jadi ngomong ini mungkin saja terjadi, tidak mungkin terjadi, sebenarnya kan itu berdasarkan pengalaman setiap orang. Biasanya memang perusahaan-perusahaan juga menggunakan expert dalam melakukan pertimbangan ini, sehingga tidak hitung kancing gitu ya. Jadi kita emang benar-benar harus melihat pertimbangan secara objektif, tidak secara subjektif. Sehingga kalau memang auditor menemukan hal tersebut dalam laporannya, dia harus mengatakan bahwa beberapa kontingensi yang sifatnya tadi besar dan mungkin terjadi, sangat mungkin terjadi, harus diakui dalam laporan keuangan. Oke, itu adalah pertanyaan terakhir dari part 2 dan menutup juga video ini. Terima kasih, semoga pertanyaan saya dapat menjawab dengan baik. Apabila tidak dan ada kesalahan yang saya ucapkan atau saya lakukan, saya mohon maaf. Terima kasih.